Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian diberikan kesehatan. Amin. Nah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, hak dan kewajibanku di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan seksama. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Bacalah dengan nyaring. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah. Nah, anak-anakku, di sini kita diminta untuk mencari penyelesaian masalah. Di sini masalah dalam teks adalah cara agar menjadi pintar. Untuk menjadi pintar, bagaimana caranya? Jawabannya ada di teks pada paragraf terakhir. Coba kita lihat yang Bu Sita garis merahi ini ya. Di dalam teks ini penyelesaiannya adalah yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Dan yang terakhir, bertemanlah dengan banyak orang. Selain mencari saran penyelesaian dari teks di atas, kita juga diminta untuk memberikan saran dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Saran apa yang dapat kalian berikan? Iya. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Pernyataan yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, anakku, bagaimana saran yang tepat untuk Lani ini? Saran yang tepat untuk Lani ini adalah sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika Lani tidak mampu membeli, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Pernyataan atau permasalahan yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Wah, ini di sini diceritakan bahwa Dayu ini mendapat kesempatan untuk menari di depan tamu, tetapi guru menari Dayu sedang sakit. Apa yang seharusnya dilakukan Dayu? Yang sebaiknya Dayu lakukan adalah Dayu berlatih menari sendiri atau meminta guru lain untuk mengajari menari, agar tarian yang ditampilkan Dayu nanti bisa bagus atau menarik bagi tamu.
Lanjut kita ke nomor 4. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Penyelesaian atau saran yang sebaiknya Siti lakukan adalah sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Nomor 5. Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Apa yang seharusnya Edo lakukan, anak-anak? Apa saran kalian? Ya, sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain agar hasil yang didapatkan oleh Edo bisa lebih baik. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, ini di sini ada masalah bahwa kertas untuk kelas ini hanya tinggal 40 lembar, sedangkan mereka masih membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas selama 3 bulan ini. Kira-kira saran apa yang kalian berikan, anak-anakku? Dari masalah tersebut, saran yang bisa diberikan adalah sebaiknya bu guru tidak perlu membeli kertas baru untuk kegiatan kelas, bisa menggunakan kertas yang lama yang masih bisa dipakai kembali, sehingga kita bisa menghemat kegunaan kertas dengan baik. Selain itu, kita juga bisa menghemat biaya dalam kegiatan sekolah ini. Nah, anak-anakku, jika kemarin di subtema 1 kita belajar mengenai menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui, kali ini kita akan menentukan dua bilangan yang jumlah pengurangannya diketahui. Untuk menentukannya bagaimana dua bilangan yang jumlah pengurangannya diketahui? Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Dan yang kedua, langkahnya adalah untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, anakku, untuk lebih memahami ya, kalian lihat penjelasan berikut ini. Misalnya, bilangan pertama Bu Sita sebut sebagai A. Bilangan kedua Bu Sita sebut sebagai B. Sedangkan bilangan yang diketahui Bu Sita sebut sebagai C. Sehingga Bu Sita dapat tuliskan bahwa A dikurangi B sama dengan C. Di mana di sini nilai A harus lebih besar dari nilai C. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Di sini ada kertas tersisa sebanyak 40 lembar. Nah, kita akan mencari kertas tersedia dan kertas yang terpakai. Bagaimana caranya? Mari kita simak ya. Di sini Bu Sita misalkan banyak kertas yang tersedia
sebagai bilangan pertama atau Bu Sita sebut A ya. Sedangkan banyak kertas yang terpakai Bu Sita misalkan sebagai bilangan kedua atau Bu Sita sebut sebagai B. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa nilai A dikurangi B sama dengan 40. Mengapa 40 anak-anak? Karena nilai 40 ini sudah diketahui, yaitu kertas yang tersisa adalah 40. Langkah kemudian kita mencari nilai A terlebih dahulu. Bagaimana mencari nilai A? Ya, untuk mencari nilai A, kita bisa ambil berapapun asal nilai tersebut harus lebih dari 40. Di sini Bu Sita memisalkan nilai A 500 ya. Bu, boleh saya memakai nilai selain 500? Boleh anak-anak, asal nilai yang kalian pilih itu lebih dari 40. Kalau saya nulisnya 35 bagaimana? Karena 35 kurang dari 40 maka tidak bisa. Kita harus mencari nilai A yang lebih dari 40. Setelah kita mendapatkan nilai A yaitu 500, langkah kemudian adalah kita mencari bilangan kedua atau nilai B. Dari mana nilai B kita dapat peroleh? Ya, nilai B dapat kita peroleh dari nilai A dikurangi 40. Atau kalau di sini Bu Sita tulis nilai A-nya 500, berarti ya 500 dikurangi 40 agar bisa mendapatkan hasil nilai B. Sehingga di sini Bu Sita tuliskan nilai B sama dengan 500 dikurangi 40 sama dengan 460. Dari sini anak-anak kita dapat simpulkan bahwa nilai A sudah ketemu 500. Nilai B sudah ketemu 460, sedangkan nilai yang diketahui adalah 40. Sehingga 500 dikurangi 460 sama dengan 40. Materi ini dapat kalian gunakan untuk mengerjakan halaman 51. Bagaimana? Ada yang belum dimengerti? Jika memang ada, kalian bisa bertanya kepada guru kelas kalian atau orang-orang di sekitar kalian agar kalian bisa lebih memahami materi ini. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya yang sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Amati gambar berikut, cobalah lakukan. Latihan gerakan kaki. Nah, anak-anakku, di sini kita akan mencoba mengikuti gerakan yang Lani dan teman-temannya lakukan. Apa saja gerakannya? Ayo disimak ya. Gerakan yang pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Gerakan yang kedua adalah meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Lanjut gerakan yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan.
gerakan yang keempat, kita kembali ke gerakan yang pertama, yaitu tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Dan yang terakhir, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Di dalam gambar tersebut terlihat ada sebuah taman sekolah yang terlihat hijau dan asri. Bagaimana cara mereka melakukannya? Dari gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa taman sekolah terlihat hijau dan asri karena anggota atau warga sekolahnya menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Apa saja hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan sekolah? Kita cari dulu kewajibannya dulu ya Nana. Kewajiban kita sebagai warga sekolah adalah yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Jadi menjaga kebersihan taman atau sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja, tetapi juga merupakan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Yang kedua, kewajiban kita adalah menyirami tanaman yang ada di sekolah agar tanaman itu tetap hijau dan asri, tetap segar, tetap tumbuh dengan baik, maka kita berkewajiban menyirami tanaman tersebut. Kewajiban kita yang ketiga adalah merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Dan kewajiban kita yang keempat adalah memberantas hama pengganggu tanaman. Selain merawat tanaman, kita juga harus memperhatikan tanaman tersebut. Apakah tanaman tersebut diserang hama atau tidak? Apabila kita mendapatkan hama, kita harus memberantasnya agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai warga sekolah dalam memelihara tanaman adalah tidak merusak tanaman yang ada di taman. Mengapa? Karena jika salah satu saja tanaman itu rusak, maka akan mengganggu keindahan taman sekolah tersebut. Setelah kita mempelajari tentang kewajiban kita sebagai warga sekolah, kita juga harus mengetahui hak kita sebagai warga sekolah setelah kita melakukan kewajiban kita ya. Apa saja haknya? Yang pertama, jika kita melakukan kewajiban kita dalam menjaga taman sekolah, maka kita akan mendapatkan hak, yaitu lingkungan sekolah kita menjadi sehat dan nyaman. Hak yang kedua kita dapatkan adalah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Selanjutnya adalah lingkungan menjadi hijau dan asri. Dengan banyaknya tanaman anak-anak, lingkungan sekolah kita akan menjadi hijau, asri, dan juga hawanya sejuk. Dan yang terakhir adalah udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Karena di taman banyak tanaman, oksigen akan lebih banyak sehingga udara menjadi lebih segar. Nah, anak-anakku, itulah hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Tentunya kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang ya. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi.
Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Nah, anakku, setelah kita membaca teks sekolah yang indah dan rapi ini, kita diminta untuk mencari kalimat-kalimat yang berupa saran. Coba kalian temukan kalimat mana saja, ayo. Kalimat yang Bu Sita garis bawahi ini merupakan contoh kalimat saran yang ada di dalam teks. Apa saja ya, kita baca ya dengan nyaring. Kalimat saran yang pertama, siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Kemudian kalimat yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Kalimat saran yang ketiga adalah siswa harus dapat membuat taman kelas. Kalimat saran yang keempat, kelas juga harus bersih dan rapi. Kemudian kalimat saran berikutnya adalah meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, begitu anak-anak cara mencari kalimat saran yang ada di dalam teks. Biasanya anak-anak, kalimat saran itu ada kata-kata seharusnya, sebaiknya, atau seyogyanya, seperti itu ya anak-anak. Kalian harus bisa membedakan antara kalimat saran dengan kalimat yang lain. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, kalian kerjakan buku tematik kalian, yaitu latihan yang ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, anak-anakku, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.